Bismillahilladzi khalaqal insana min 'alaq wa jalal insana minadz zulumati ilan nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tsumma salli wa nusallimu ala Rasulillah ala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadz zulumati ilan nur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat muslim sekalian, pada hari yang cerah dan penuh kesejukan ini, izinkanlah saya ingin menjelaskan, mendeskriptifkan terkait kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini akan kita kumpas sedapat yang kita kumpas. Perkenalkan, nama saya Mahdi Zahid Silalahi dari kelas 12 Ikhwan Sekolah SMA Sains Tahfiz Quran Al-Amar. Saya bertempat tinggal di Kota Medan Marelan. Di sini kami belajar jurusan IPA dan juga sekaligus mempelajari terkait pendidikan agama Islam, dan insya Allah tetap istiqomah menghafal Al-Quran. Pada hari ini kita akan membahas terkait tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sahabat muslim sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan beberapa penjelasan, yakni yang harus kita kecamkan pada hari ini adalah jikalaulah satu ulama yang ada di seluruh penjuru dunia ini dikumpulkan di dalam tempat ataupun di tempat mereka masing-masing untuk menjelaskan bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW, maka niscaya pada hakikatnya tidak ada satupun yang dapat menjelaskan secara amat rinci bagaimana kepribadian Rasulullah SAW yang bisa mereka jelaskan. Walaupun mereka sudah diberi kesempatan dari yang nomor urut pertama sampai yang terakhir untuk menjelaskan dari pertama beliau lahir sampai Rasulullah SAW wafat. Karena apa? Karena pada hakikatnya Rasulullah SAW memiliki kepribadian, memiliki diri yang sangat mulia dibandingkan manusia-manusia lainnya. Maka pada hari ini saya akan menjelaskan tidak secara rinci, namun saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya kepribadian Nabi Muhammad yang bisa saya jelaskan, dan informasi ini melalui berbagai media yang saya dapat, yang paling umumnya ialah media teknologi ataupun media komputer dan lain-lain. Sebelum saya mulai, hai nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir di kota Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi ataupun tahun gajah. Selanjutnya beliau wafat pada kota Madinatul Munawwarah ataupun yang dulunya biasa disebut Yasrib pada 12 Rabiul Awal 632 Masehi. Pada masa kepemimpinan beliau itu dihitung sejak 23 tahun semenjak baginda Rasulullah diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat. Dan prestasi kepemimpinan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ialah bangkitnya agama Islam serta perluasan wilayah Islam yang ada di setiap penjuru dunia ini. Namun, poin selanjutnya adalah rintangan yang dihadapi beliau. Semakin banyak perlawanan yang padahal oleh saudara beliau sendiri, rintangan yang dihadapi selama masa kepemimpinan beliau adalah semakin banyaknya perlawanan, yang padahal perlawanan tersebut diberontakin oleh saudara sendiri
ataupun kerabat-kerabat sendiri dengan upaya-upaya ingin membunuh Rasulullah SAW, dan rintangan yang dihadapi yang lainnya adalah menghadapi faktor umur yang semakin lama semakin lama. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah kemunduran kepemimpinan. Kemunduran kepemimpinan beliau itu tidak ada, karena Rasulullah adalah salah satu orang yang dapat merubah sejarah dunia, yang sama sekali tidak memiliki kemunduran kepemimpinan dalam masa pemerintahannya. Di era kekuasaan, dimulai dari kampung halaman beliau atau kampung halaman beliau dari Mekah, Madinah sampai ke Syam, meliputi juga Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina sekarang, Irak, Persia, dan Afghanistan, yang semuanya sudah mulai menerima Islam. Selanjutnya negeri-negeri Arab dan kerajaan Arab lainnya, sampai ke Mesir, Cyrenaica, Tunisia, Aljazair, Maroko, sekitar Eropa dan Afrika telah dicapai dan telah dikuasai oleh umat muslim di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah, tokoh-tokoh muslim yang ada dan yang muncul pada zaman beliau adalah Khulafaur Rasyidin ataupun khalifah ataupun Amirul Mukminin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menjelaskan terkait khalifah, saya akan menjelaskan sedikit saja. Khalifah pertama diduduki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memiliki masa pemimpinan dimulai dari 632 sampai 634 Masehi, sekitar kurang lebih 2 tahun. Pada 23 Agustus 634 Masehi. Selanjutnya adalah Umar bin Khattab pada 634 sampai 644 Masehi, sekitar 10 tahun lamanya, pada November 644 Masehi. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan pada 644 sampai 655 Masehi, di 17 Juni 656 Masehi. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahannya adalah 655 sampai 660 Masehi, ataupun wafatnya 27 Januari 661 Masehi. Oke, kita akan lanjut ke paket selanjutnya. Paket selanjutnya diawali dengan poin ciri fisik. Nabi Muhammad SAW memiliki ciri fisik bertubuh sedang, tidak pendek, tidak tinggi, bertubuh sedang. Kulitnya berwarna cerah, tidak terlalu putih dan tidak pula hitam. Dan rambutnya agak berombak atau ikal. Untuk lebih jelasnya, kita dapat mendengarkan lagu Rindu Madinah. Di lagu itu mereka bersyair, Masya Allah, suaranya bagus, sekaligus menjelaskan terkait kepribadian Rasulullah ataupun ciri fisik Rasulullah SAW. Next, poin yang selanjutnya ialah karakter Nabi Muhammad SAW memiliki karakter yang amat berbeda daripada manusia pada umumnya. Yang pada intinya beliau memiliki karakter ataupun sifat yang sangat baik. Sifat Rasulullah: siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Itu sudah tertanam, sudah terbibitkan sembari beliau dari kecil. Poin berikutnya ialah keilmuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan ilmu kepada sahabat dan para umatnya, berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan, diperantarai oleh kalam-kalamnya yang diantar langsung oleh malaikat Jibril. Namun pada umumnya beliau mengajarkan suatu hal yang amat penting di dunia ini, yang dimiliki setiap insan di dunia ini, yaitu akhlak. Hadis
pernah berkata, Rasulullah tidak diutus aku di bumi ini selain untuk menyempurnakan anak. Poin selanjutnya ialah orang tua. Rasulullah ialah putra daripada Abdullah dan ibu Aminah. Kakek beliau adalah Abdul Muthalib dan neneknya ialah Fatimah. Oke, poin selanjutnya adalah anak. Anak Rasulullah SAW itu ada cukup banyak, namun yang bertahan hingga akhir hayatnya, maksud saya memiliki umur yang panjang, ialah anak-anaknya yang perempuan. Adapun di antara anak-anaknya adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra, Abdullah, serta Ibrahim. Lagi-lagi kita akan menjelaskan ciri fisik Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya sangat istimewa. Wajahnya bak rembulan, bersinar terang, sebagaimana dikatakan oleh para sahabatnya. Dahi dan matanya lebar. Kedua matanya hitam, dan rambutnya pun hitam, tidak keriting, namun juga tidak lurus, bergelombang. Gimana ya? Ikal. Rambutnya ikal maya, insya Allah. Berjenggot tebal dan rapi. Ia tidak tinggi dan juga tidak pendek, dan berpostur tubuh sedang. Makanya beliau Rasulullah SAW jika berjalan bersama orang-orang yang tinggi, beliau nampak sempurna, nampak cocok. Dan begitu juga sebaliknya, jika beliau berjalan kepada orang-orang yang pendek, beliau juga terlihat sempurna, karena ia memiliki tubuh yang tidak tinggi dan juga tidak pula pendek. Oke, kita akan lanjut ke paket 2, sembari paket 2. Kita akan berlanjut ke paket 3, sembari paket kedua telah habis. Paket yang terakhir ini memiliki 5 poin saja. Yang pertama adalah penyebab kematian Rasulullah SAW. Nabi Muhammad mengalami sakit parah yang membuat ia menemui ajalnya. Namun pada hakikatnya Rasulullah diambil oleh Allah SWT karena seluruh tugasnya sudah terpenuhi di dunia ini. Ditandai dengan turunnya kalam Allah surah Al-Maidah ayat 3 yang beberapa sumber mengatakan kalau itu adalah ayat terakhir yang ada di dalam Al-Quran. Namun beberapa sumber awal menyebutkan bahwa kematian Nabi Muhammad mungkin disebabkan oleh demam dan sakit kepala saja yang cukup parah. Namun beberapa sumber lain menyebutkan bahwa beliau telah diracuni oleh sosok jahat di masa beliau. Selanjutnya adalah usia beliau saat memimpin. Rasulullah berusia 40 tahun saat dia memimpin kota Mekah dan Madinah. Semenjak beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Tahun menikah. Usia Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidinah Khadijah pada usia 25 tahun. Dia menikah dengan saudagar yang kaya pada masa itu, yang kekayaannya sangat dihargai dan sangat diakui oleh orang-orang pada masa itu. Poin selanjutnya adalah masa kecil. Masa kecil Nabi Muhammad SAW dihabiskan di perkampungan Bani Sa'ad yang dikenal sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun setelah Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, keadaan perkampungan tersebut berubah menjadi subur. Kambing-kambing menghasilkan banyak susu, sehingga penduduk lain di perkampungan pun berkata, "Gembalakanlah kambing-kambing kalian di ladang milik Halimah As-Sa'diyah." Selanjutnya adalah orang kepercayaan. Kemungkinan Nabi Muhammad SAW sangat mempercayai sahabat terdekatnya, yaitu Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Jikalaupun ada selain itu, nanti mereka adalah keluarga beliau yang beriman kepada Allah SWT. Alhamdulillah, telah selesai tadi kita jelaskan secara sistematis saja terkait kepribadian Rasulullah SAW.
sebelum akhir untuk ceramah kita pada siang hari ini, saya sebagai mentor ingin memberikan beberapa kalimat. Membaca serta meneladani kisah Nabi Muhammad memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu berbuat baik dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, serta tidak menuntut balasan baik juga dari perbuatan baik kita agar terhindar dari rasa pamrih dan riya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah, tabarakallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.